Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat holistik. Pada topik kali ini kita akan bahas satu peraturan ya, dimana ini masih berkaitan dengan tetangga kita ataupun di negara Brunei Darussalam, dimana saat ini saya tinggal ataupun saya sedang praktek di satu klinik terapi kesehatan tradisional di negara Brunei Darussalam, di mana mungkin ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya negara mempunyai peran penting dalam mengatur suatu kebijakan, terutama dalam bidang kesehatan seperti itu. Berdasarkan pengalaman yang saya temui, baik itu saya dapat informasi dari askar ataupun dari polis ataupun bahkan dari ustadz dan juga dari pasien seperti itu, dimana nanti kita akan melihat bahwasanya ada satu video berkaitan dengan khutbah di satu masjid yang di situ menjelaskan tentang keharaman rokok, dimana di negara kita Indonesia kan rokok undang-undangnya bebas seperti itu ya, dimana selagi ada cukai untuk membayar satu pajak ataupun cukai yang disetorkan ke negara, maka itu bebas seperti itu. Ini tidak berlaku ataupun tidak terjadi di negara kita, di mana negara Brunei Darussalam ternyata hukum daripada rokok ini haram seperti itu ya, dimana keharamannya ini mempunyai alasan ataupun ada alasannya, dimana alasan yang pertama ataupun alasan yang utama adalah untuk melindungi masyarakatnya dari sesuatu mudarat dari rokok itu sendiri, dimana disebutkan dalam khutbah itu ada nikotin dan juga zat-zat yang lain apabila dikonsumsi ataupun bahkan vape pun di sini dilarang ya, vape dan juga rokok itu dilarang, dimana hukum rokok dan vape itu seperti hukum narkoba kalau di Indonesia. Kalau ketahuan maka akan didenda sesuai dengan berapa, satu butir kalau nggak salah sekitar $200. $200 kan di sini kalau di Indonesia sekitar berapa? 2 juta ya, 2.400.000 seperti itu ya, atau 2.400.000 ya, 2.400.000 seperti itu. Banyak sekali kasus yang sudah ditangkap ataupun baik itu yang melibatkan orang pribumi maupun orang Indonesia, di mana mereka menyelundupkan rokok ini, jadi di mana rokok ini dianggapnya sebagai sesuatu yang sangat merugikan untuk kesehatan rakyat negara Brunei Darussalam. Dan perlu untuk kita apresiasi bahasanya hal ini tidak mungkin, bukannya tidak mungkin jika bisa diterapkan di negara kita, di mana kekuasaan ataupun negara mempunyai pengaruh andil untuk bisa mengkontrol daripada sesuatu yang membahayakan rakyatnya, di mana nanti di akhirat pun seorang pemimpin kan akan dipertanggungjawabkannya atas kebijakan-kebijakan itu berkaitan dengan kesehatan. Bahasanya kasus di Indonesia berkaitan dengan rokok itu sangat-sangat memprihatinkan sekali. Meskipun bukan perokok aktif, jadi rokok ini dengan dilegalkan di Indonesia, maka sangat merugikan, bahasanya merugikan orang-orang di sekitar kita, merugikan anak kita, merugikan orang yang tidak merokok, yaitu perokok pasif. Disampaikan bahasanya pernah disampaikan oleh kedokteran, di mana perokok pasif pun sangat-sangat berbahaya. Bahkan dulu yang itu siapa, ketua BMKG, siapa saya lupa namanya, meninggal karena di lingkungannya mereka tidak, beliau tidak merokok, tapi lingkungannya adalah mereka merokok. Jadi beliau adalah perokok pasif dan menderita kanker paru-paru. Akhirnya beliau meninggal dengan keadaan sebagai perokok pasif, dan akibatnya seperti itu. Dan masih banyak kasus yang lainnya berkaitan dengan rokok ini. Oke. Untuk khotbahnya bisa kita lihat bersama sebagai berikut. Elektronik atau vape juga boleh membahayakan kesehatan. Antaranya pertama,
ketagihan nikotin. Kebanyakan cecair vape mengandungi nikotin. Dadah yang boleh menyebabkan ketagihan. Penggunaan vape boleh meningkatkan risiko ketagihan, terutamanya dalam kalangan golongan muda yang lebih terdedah kepada kesan nikotin. Kedua, kerosakan paru-paru. Penggunaan vape boleh menyebabkan kecederaan paru-paru yang serius. Pengguna vape berisiko mengalami penyakit paru-paru yang berpunca daripada penyedutan bahan kimia berbahaya dalam cecair vape. Ketiga, risiko pada jantung. Nikotin dalam vape boleh meningkatkan tekanan darah dan seterusnya meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Keempat, kesan kepada remaja. Vape sangat berbahaya bagi remaja kerana nikotin boleh menjejaskan perkembangan otak. Oke, di dalam khotbah ini disampaikan bahwasanya di sini menjelaskan tentang bahaya nikotin jika itu diserap dalam waktu yang lama, baik itu nikotin dari tembakau dan bahan kimia yang dari vape itu sama-sama berbahaya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila kawan-kawan ada pertanyaan, request ataupun berkaitan dengan negara tetangga kita di negara Brunei Darussalam, terutama berkaitan dengan dunia kesehatan, silahkan bisa ketik di kolom komentar. Dan terima kasih dan mohon untuk supportnya kepada kawan-kawan semua. Apabila informasi ini penting dan bisa di-sharekan kepada kawan atau siapapun, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.